Salam saudara terkasih, mari kita buka kitab Mazmur pasal 27 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana anak muda digambarkan di dalam Alkitab seperti anak panah. Kita akan menggali firman Tuhan lebih mendalam. Pada saat ini anak-anak muda adalah harapan orang tua. Anak muda ibarat seperti melihat fotokopi dirinya sendiri. Fotokopi dari masa lalunya. Maka anak-anak muda perlu diperlengkapi. Sebagai anak warisan Allah, seringkali orang tua lupa akan hal ini ya. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang lebih berhak atas mereka? Anak muda digambarkan di sini siap untuk melesat seperti anak panah. Tetapi permasalahannya adalah kemana sasarannya? Apakah seperti Allah yang kehendaki atau seperti yang dunia kehendaki? Atau seperti yang orang tua kehendaki? Anak-anak diarahkan pada diri sendiri. Umumnya orang tua mengarahkan mereka kepada dirinya sendiri. Beberapa di antaranya malah dimanfaatkan untuk diri sendiri. Misalkan dengan kawin paksa, dengan memilih jurusan yang mereka mau. Mungkin dulu orang tuanya itu tidak kesampaian ya. Sekarang berharap biarlah anak-anaknya yang meraihnya. Kita melihat yang pertama, sumber kebahagiaan orang tua. Seringkali orang-orang menganggap bahwa mereka adalah sumber kebahagiaan orang tua. Benarkah demikian? Banyak orang tua yang beranggapan demikian ya. Saudara bisa berharap pada anak, tapi lupa bahwa semuanya, termasuk anak itu adalah Tuhan yang mempunyai segalanya. Tuhan yang memilikinya. Mayoritas anak tidak selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua. Anak muda zaman sekarang membutuhkan reward, membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan, membutuhkan penerimaan. Zaman sekarang ini yang mereka butuhkan adalah salah satu di antaranya, jika mereka tidak menerimanya, mereka kemudian menjadi mudah depresi. Mereka menjadi sangat rapuh. Mereka sering mengalami letih lesu, berbeban berat. Nah, kita melihat anak-anak sebagai berkat dari Tuhan. Allah membentuk pikiran anak-anak dan menghiasi mereka dengan watak yang baik dan segala macam kebajikan. Betapa berbahagianya memiliki anak yang mempunyai watak yang bajik, penuh hikmat Tuhan dan murah hati dalam diri anak-anak mereka. Sekarang kita mesti harus mengubah mindset kita. Banyak orang-orang beranggapan banyak anak adalah banyak rezeki. Tetapi memiliki banyak anak harus memperhitungkan sungguh-sungguh hal-hal yang baik atau yang tidak. Katakanlah kebutuhannya, lingkungannya, masa depannya, pengenalan akan Tuhan, karakternya, kemurahan hati, atau kebaikan di dalam diri mereka, di dalam diri anak-anak yang mereka kasihi. Sekarang kita bandingkan ya antara mempunyai anak dan tidak. Bagi banyak orang, jauh lebih bahagia tidak memiliki anak, atau katakanlah mandul, daripada memiliki banyak keturunan kalau hanya menyebabkan air mata dan kepedihan yang begitu mendalam karena melukai hati orang tuanya. Dikatakan firman Tuhan, mereka diibaratkan sebagai seperti atau perumpamaan seperti anak panah. Ini berbicara tentang anak muda.
Banyak yang mempunyai karakter yang rapuh. Banyak yang mempunyai karakter yang berubah-ubah, kepribadian yang berubah-ubah. Butuh fleksibilitas di sana. Artinya tidak keras, namun kaku. Yang menjadi seperti semacam suatu siksaan buat mereka. Beberapa di antaranya menganggap rumah mereka bukan lagi rumah yang sejuk, rumah yang penuh damai, tetapi seperti neraka. Sebagai seorang pemanah, tentu dipersenjatai dengan busur yang lengkap. Demikian pula anak-anak dipertahankan seolah-olah dengan busur dan semua anak panah. Diperlengkapi dengan semua kelengkapan yang mereka perlukan di dalam menghadapi kacau balaunya dunia ini. Artinya siap perang menghadapi musuh dunia ini. Sehingga mereka dipersenjatai dengan lengkap dan dengan baik. Dari segi materi maupun spiritual firman Tuhan. Karunia Allah yang kecil bagi seseorang untuk diperbarui di dalam keturunannya. Seringkali orang mengabaikan karunia ini, menganggap kecil, menganggap sepele. Padahal dia sudah diberikan anugerah anak sebagai warisan Allah. Karena Tuhan kemudian memberinya kekuatan baru dengan seorang anak. Pada masa tuanya, dia bisa menjadi penopang orang tua. Dia bisa menolong orang tua, dan sebagainya. Karena itu mereka harus diperlengkapi dengan benar, menjadi karakter yang benar-benar diubahkan bagi Tuhan. Nah, seharusnya gereja bisa lebih fokus melayani anak muda di era kini. Kecuali tidak ada anak mudanya di gereja tersebut. Tapi kalau ada, maka perlengkapilah mereka, persenjatai mereka. Kesehatan mental kaum muda butuh sentuhan kasih. Saya rasa dunia ini begitu kompleks, penuh kekacauan di sana sini. Apakah akan kita biarkan anak-anak kita terjun bebas di dalamnya? Mereka butuh teladan dan sentuhan kasih yang nyata, yang menghibur, yang membangkitkan pengharapan di dalam Tuhan, yang menerima mereka apa adanya. Mereka membutuhkan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang penuh damai. Apakah itu lingkungan di luar ataupun di gereja, mereka membutuhkannya yang kondusif. Berikan healing yang bernilai kekekalan. Healing dengan cara Tuhan. Healing yang sejati. Healing yang no tipu-tipu gitu ya kalau bahasa sekarang. Healing yang hanya sifatnya sementara saja, temporary saja. Tetapi healing di dalam Kristus yang menyelamatkan, yang memberi mereka damai, yang melepaskan dan melegakan mereka. Begitu banyak anak muda yang mencari perhatian di luar sana. Maka arahkan pada hal-hal yang bernilai kekekalan, pada hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan pada hal-hal yang semu. Bawa anak-anak kepada Allah, serahkan mereka pada penciptanya. Jangan biarkan mereka direbut setan dari tangan saudara. Berilah perhatian yang cukup, perlengkapilah dengan pengenalan akan Allah yang benar di dalam Kristus, dan bersiaplah. Pada suatu saat nanti mereka melesat seperti anak panah, menuju sasaran yang tepat yang Tuhan kehendaki atas hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan, hidup bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati.